Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum yang berbahagia dan yang saya cintai, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya alhamdulillah masih menerima anugerah-anugerah nikmat, sehingga pada hari ini kita semuanya masih diberikan atau dianugerahi kesehatan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian di masa pandemi ini semuanya sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya, tercatat sebagai pengikutnya yang setia. Semoga Allah mempertemukan kita kelak di yaumil qiyamah dengan baginda Nabi, masuk surga bersamanya, tentunya dengan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang setiap hari Senin secara rutin. Sebelum kita memulai pengajian ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat baik kita mencari ilmu akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Biridha ilah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa li salam sa'adah fid din wa dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah bi niyatil qabul wal usul bi haqqi wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fada'ullaha ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala ayyu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fada'ullaha alla atakashafa fada'alaha mutafaqun alaih. Wa an Atha ibni Abi Rabah, cinarita sangking sahabat Atha bin Abi Rabah qala, wis ngendika sapa sahabat Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas, qala wis ngendika li ing ingsun sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhuma saking karune sahabat Atha Abi Rabah lan Ibnu Abbas. Ala urika imra'atan min ahlil jannah, ana ta gelem urika nuduhake sapa ingsun, merohake sapa ingsun ka ing sira imra'atan ing wong wadon min ahlil jannah, setengah saking ahli swarga. Fakultu bala, fakultu moko ngucap sapa ingsun bala, nun nyumanggaaken, nun injih utawa injih purun bala. Qala ngendika sapa Rasulullah, qala ngendika sapa Rasul, hadhil mar'atu utawi iki wong wadon as-sauda kang ireng. Ngendika ngendika sapa Abi Rabah, hadhil mar'atu ing ikilah wong wadon as-sauda kang ireng. Atatin nabiyya nakane sapa almar'ah anabiyya ing Kanjeng Nabi, faqalat mongko ngucap utawa ngendika sapa mar'ah, sapa wong wadon mau,
Ini usra'u, ini stune ingsun usra'u. Glusar-glusar sapa ingsun. Glusar-glusar iki duwe penyakit utawa nandang penyakit ayan kena. Usra'u nandang penyakit ayan kena, glusar-glusar kena. Wa ini lan stune ingsun atakasyafu nyingkap sapa ingsun. Nyingkap aurate katok buka padha. Fata'u mongko ndongakno sira Allah ing Gusti Allah taala li ing ingsun. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi wis ngendika sapa Kanjeng Nabi in syi'ti lamun ngersakake sira sabarti mongko sabar sira. Walakil jannah walaki kedue sira al jannatu apa al jannatu swarga. Wa in syi'ti lamun ngersakake sira ngarepake sira da'autullah ing ingsun ndonga nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala ayu afiyaka ing yen to marasake to aweh waras sapa Allah ki ing sira faqalat mongko ngucap sapa mar'ah asbiru sabar sapa ingsun karep sabar sapa ingsun faqalat monggo ngucap sapa wadon mau maneh ini sedune ingsun atakasyafu nyingkap utawa buka katok aurat fad'u monggo ndongakno sira panjenengan ndongakno Allah ing Gusti Allah ala atakasyafa ing yen ora buka utawa nyingkap aurat fada'a monggo ndonga sapa Kanjeng Rasul laha ing mar'ah muttafaqun alaih dan sepakati alaih ing atase hadis. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Darul Uluman 1 Kota Pakalongan yang tidak paham bahasa Jawa, saya ulang lagi. Wa'an Atta ibni Abi Rabah qala. Sahabat Atta bin Abi Rabah berkata, qala li Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas berkata kepadaku, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan meridhoi keduanya. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ala urika, maukah kamu saya tunjukkan imra'atan seorang perempuan min ahlil jannah termasuk ahli surga. Jadi menawarkan mau tidak ditunjukkan seorang perempuan yang ahli surga. Fakultu maka menjawab bala. Oh tentu mau bala itu sama mau ya. Qala berkata hadhil mar'atu sauda, wanita ini adalah berkulit hitam. Atatin nabiyya ketika mendatangi baginda Nabi. Faqalat ketika mendatangi Nabi, wanita itu berkata atau mengadukan ini usra'u wa ini atakasyafu. Ini usra'u sesungguhnya saya itu sering menggelepar-gelepar karena penyakit ayan. Penyakit ayan itu kalau bahasa Jawa serawan celeng, kalau bahasa Indonesia ayan. Wa ini atakasyafu dan sesungguhnya saya sering tersingkap aurat karena tidak sadar menggelepar-gelepar, ngosek-ngosek bahasa Jawanya karena tadi penyakit ayannya kumat itu kadang tidak sadar sampai auratnya terbuka. Ini mengadukan kepada baginda Nabi. Fata'ullah ta'ala, wanita itu memohon kepada baginda Nabi, Fata'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah untukku, doakanlah aku kepada Allah sama. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata baginda Nabi, baginda Nabi menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu mau bersabar, walakil jannah, maka kamu akan dapat surga. Kata baginda Nabi. Jadi orang-orang yang tadi kena penyakit ayan dan kemudian tersingkap itu tidak usah mengeluh, bersabar, insya Allah akan memperoleh surga Allah. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala. Jika kamu mengharapkan, aku berdoa atau meminta kepada Allah Ta'ala ayu afiyaka, agar Allah memberikan kesembuhan kepada ayu afiyaki, agar memberikan kesembuhan kepadamu,
kata baginda Rasul kepada wanita tadi, faqalat, maka wanita itu menjawab, asbiru, saya akan sabar. Dia milih sabar. Faqalat, wanita itu berkata lagi kepada Nabi, inni atakasyafu fatahullah, sesungguhnya aku sering tersingkap, ya, tersingkap auratnya, kebuka kelihatan auratnya, kata dia menggelepar-gelepar, fatahullah, maka doakanlah aku pada Allah, berdoalah engkau kepada Allah, Allah atakasyafu, agar saya tidak tersingkap, tidak kelihatan auratnya ketika sedang kumat penyakit ayannya dan tidak sadar akhirnya auratnya kelihatan. Ini minta sama baginda Nabi agar didoakan supaya tidak tersingkap auratnya. Fada'a, maka baginda Rasul mendoakannya laha, bagi wanita tadi. Anak-anakku sekalian, di dalam bab sabar ini kita dianjurkan, kita belajar dari hadis ini. Dari sini ada pelajaran sabar. Seorang wanita yang datang kepada baginda Nabi karena dia punya penyakit ayan. Ketika kumat, ini tidak sadar, pakaiannya tersingkap, auratnya kelihatan. Maka wanita ini datang kepada Nabi memohon agar didoakan untuk sembuh. Satu, untuk sembuh penyakit ayannya. Kedua, supaya tidak tersingkap auratnya. Tapi baginda Nabi menasehati, bersabarlah. Ketika dikasih musibah penyakit, ya, penyakit apa saja. Kalau dalam hadis ini, dalam cerita hadis ini, seorang wanita yang punya penyakit ayan. Oleh sebab itu, pelajaran bagi kita, ketika kita sedang sakit, maka kita wajib bersabar, harus bersabar. Dengan sabar banyak hikmah yang kita peroleh. Contoh dari wanita ini diberikan janji oleh baginda Nabi, kalau mau sabar menghadapi musibah penyakit, ya, kok mau sabar, dijanjikan oleh baginda Nabi surga. Wanita tadi memohon juga agar didoakan, ya, didoakan agar penyakitnya sembuh dan tidak kelihatan auratnya. Baginda Nabi, bersabarlah, kamu akan dapat surga. Tapi kalau kamu mau meminta agar saya mendoakan kepada Allah, ya, kamu memilih didoakan apa milih sabar? Ternyata wanita itu faqalat asbiru. Nah, dia milih, saya akan sabar. Karena apa? Dijanjikan surga. Ya. Sembuh tidak masuk surga, mendingan tidak sembuh tapi masuk surga. Dengan sabar sudah dapat modal janji dari baginda Nabi sebuah surga. Maka dia memilih akan bersabar menghadapi penyakit ayannya. Faqalat ini atakasyafu fatullah. Tetapi wanita ini masih meminta lagi, tetapi saya sering tersingkap auratnya. Saya minta engkau memohonkan kepada Allah atau berdoa kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratnya, tidak kelihatan. Fata'alaha, maka kemudian baginda Nabi berdoa kepada Allah agar auratnya tidak tersingkap atau tidak kelihatan. Anak-anakku sekalian, sabar adalah sesuatu yang menjadi modal dan menjadi indikasi ciri orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman harus belajar selalu belajar untuk bersabar, ya. Terlebih sabar dalam menghadapi persoalan itu akan dapat hikmah-hikmah yang begitu banyak. Seseorang yang tidak sabar, maka di dalam keimanannya itu lemah, karena sabar adalah bagian penguat keimanan seseorang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, banyak ayat-ayat Al-Quran di depan yang telah menjelaskan tentang kesabaran. Di awal bab sabar, Allah berfirman tentang, sudah kita sampaikan ayat-ayatnya. Oleh sebab itu, mari belajar bersama bersabar menghadapi musibah atau cobaan apapun. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni angduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya shalawatullah wassalamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahud dama an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamu muttafaqun alaih. Wa an Abi Abdurrahman sinarita saking sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking sahabat Abi Abdurrahman. Qala andika sapa sahabat Abdurrahman ka'ani kaya-kaya ingsun angduru weruh sapa ingsun mirsani sapa ingsun to meruhi sapa ingsun ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahki kang critakake sapa Kanjeng Rasul nabiyan ing critane nabi minal anbiya saking pira-pira nabi sholawatullah rahmat takzim Allah wa salam lan keselamatane alaihi mugi-mugi tansah ngatasé para anbiya. Darabahu ceritane mau daraba kang wis mentungi gebuki hu ing nabi sapa kaumuhu kaume nabi fa'at mauhu mongko blocor getihe nabi blocor atau apa blocor itu bahasa Indonesia apa blocor wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku yamsahu wa huwa utawi nabi iku yamsahu ngusap sapa nabi adama ing getih sing blocor mau diusap an wajhi saking wajahe nabi wa huwa utawi nabi yaqulu ndonga sapa Kanjeng Nabi yaqulu ngucap tapi nang kene ndonga dungane piye Allahumma ya Allah duh Gusti ighfir mugi panjenengan paring pangapura li qaumi maring kaum ingsun fa innahu mongko stuhune kaum ingsun mau fa innahum sunne kaum la iku layak lamun ora padha ngerti muttafaqun alaih dan sepakati ahli ngatasé hadis. Anak sekalian, santriwan santriwati yang belum paham bahasa Jawa, saya ulangi lagi dengan bahasa Indonesia. Diceritakan dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Berkata sahabat Abdurrahman, ka'ani angduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya melihat baginda Rasul yahki nabiyan minal anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ketika menceritakan. Jadi di sini ada semacam rasa yang muncul ketika baginda Nabi menceritakan. Sahabat Abdurrahman ini membayangkan melihat ceritanya baginda Nabi. Yakin Nabi menceritakan kejadian Nabi ya. Dari beberapa nabi, mudah-mudahan jadi nabi-nabi dulu juga semuanya itu diberikan cobaan-cobaan, tidak mulus di dalam mengajarkan tauhid, menyebarkan agama Islam. Seorang nabi diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya bertauhid ini tidak mudah ya, tidak seperti sekarang seorang dai kiai ngajar bertauhid santrinya mudah sekali, bahkan santrinya berdatangan ke pondok pesantren. Zaman dulu nabi-nabi Allah mengajak bertauhid itu resikonya sangat banyak, mempertaruhkan nyawa ya. Bahkan banyak yang mencelakainya, mengolok-olok, menghina, menghujat-hujat ya. Seorang nabi utusan Allah dihujat-hujat, dihina-hina, bahkan disakiti. Ini baginda Nabi menceritakan ya. Tidak hanya nabi tapi termasuk para nabi. Darabahu qaumuhu, termasuk baginda Nabi menceritakan kisah kejadian ketika kaumnya memukuli, menyakiti. Fa'ad mauhu, maka darahnya mengalir, blocor itu bahasanya. Bahasa Jawa Indonesia pokoknya mengalir ya. Bercucuran darahnya. Wa huwa yamsahu dama, dan baginda Nabi mengusap darah tadi, darah yang menetes itu ya, yang mengalir tadi, an wajhi, dari wajahnya, sambil berdoa ya.
sambil mengusap darah tadi yang keluar dari wajahnya, yang ada di wajahnya, berdoa, Allahumma ufir, ya Allah, ampunilah liqaumi, kepada kaumku, fa innahum, karena sesungguhnya kaumku la ya'lamun, tidak mengerti, tidak paham. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah disepakati. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Jika kita tidak bersabar, musibah itu tidak hanya kita saja. Semua orang-orang yang beriman akan selalu dicoba dengan musibah-musibah. Karena hakikat musibah adalah menguji keimanan. Allah menguji keimanan seorang hamba dengan berbagai macam cobaan. Ketika diuji dengan musibah dan senantiasa sabar, maka kualitas imannya meningkat. Ini dari hikmah kita harus bersabar. Termasuk para nabi. Baginda Nabi pun begitu. Di dalam sejarah ketika Nabi di Makkah diboikot, dihina, diancam-ancam, baginda Nabi pingin menghindar dari kaum Quraisy Mekah, pingin pindah ke Taif. Tetapi ternyata sampai di Taif tidak disambut dengan sambutan yang hangat. Mestinya disambut dengan baik seorang Nabi, istiqbalan haron, tetapi disambut dengan lemparan-lemparan batu sampai baginda Nabi bercucuran darah dan darahnya sampai mengalir ke sandalnya atau terompahnya. Ini sebuah kisah semacam itu. Dan ini dikisahkan ini ketika baginda Nabi dipukuli sampai keluar darahnya dan mengusap darahnya sambil berdoa tadi. Ini adalah pelajaran betapa sabarnya baginda Nabi. Padahal saat itu malaikat Jibril menawari akan dibalaskan kelakuan orang-orang Taif, akan dilempar dengan gunung Uhud itu. Tapi baginda Nabi tidak mengiyakan, ya. Kalau kita mungkin disakiti seseorang, ada orang yang mau membalaskan, oh berterima kasih, ya, segera balas saja. Nah, tetapi baginda Nabi justru tidak membalasnya, ya. Tetapi malah mendoakan, ya. Ini betapa lintalahum walidul qalbi, lintalahumnya hati baginda Nabi, betapa lemah lembutnya hati Rasulullah, betapa welas asihnya, ya, Rasulullah, ya, disakiti sampai keluar darahnya, justru membalas dengan doa, malah mendoakan, ya. Biasanya ada peribahasa air susu dibalas air tuba, tetapi kalau baginda Nabi dibalik, air tuba dibalas dengan air susu. Orang-orang Taif menyakiti, melempari sampai keluar darahnya, tapi baginda Nabi membalas dengan kebaikan, justru malah mendoakan kepada mereka, Allahumma ufir liqaumi. Kelakuan orang Taif, kelakuan umat yang menyakiti tadi, itu malah didoakan supaya diampuni dosanya. Itu sifat Rasulullah, ya. Tidak hanya sabar, tapi malah mendoakan juga. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita disakiti oleh orang, kita doakan saja orang itu supaya dosanya diampuni oleh Allah, dan nanti kita tercatat sebagai pengampun. Kita sebagai al-afi anin nas. Laqab al-afi anin nas, pengampun kepada manusia. Ini adalah karakter orang yang akan dimasukkan surga Allah. Di dalam Quran surat Ali Imran ada itu, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mudah memberikan pengampunan kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang ahli surga. Intinya sabar adalah modal atau tiket masuk surga, anak-anakku sekalian. Maka belajar bersabar menghadapi musibah apapun. Ini termasuk baginda Nabi sudah memberikan pelajaran kepada kita agar bersabar. Lebih dari itu, bahkan baginda Nabi malah mendoakan mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum paham apa yang dibawa Rasulullah, agama tauhid, agama yang penuh dengan kasih sayang.
Padahal baginda Nabi diutus untuk menyampaikan, menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Karena baginda Nabi diutus untuk menebarkan rahmat kasih sayang, baginda Nabi tidak pendendam, disakiti sampai berlumuran darah, tidak dendam, tetapi malah menebarkan kasih sayang. Terbukti baginda Nabi mendoakan karena mereka belum paham tentang Islam. Tapi kalau mereka sudah paham Islam, mereka akan menyesal. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tadinya kasar-kasar, akhirnya mereka masuk Islam dan mereka akhirnya menjadi pengikut setia Rasulullah. Ini karena Rasulullah bersabar. Maka anak-anakku sekalian, mari kita menghadapi kehidupan ini dengan selalu sabar, ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah kesabaran yang baik, ya. Kita lanjutkan satu hadis. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma musibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Al-wasabu al-maradu. Wa an Abi Sa'id cinarita saking sahabat Abi Sa'id wa Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Sa'id lan Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Abi Sa'id, ma yusibu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma yusibu, ora ana kang nemai, ora ana musibah kang nemai al muslima ing wong muslim min nasobin, saking kemelaratan, kesusahan, wala wasobin lan cidro, kecelakaan, wala hamin lan susah, kesedih, wala hazanin ya sedih, hamin susah, hazanin sedih, podo, wala ada lan rekoso nyoro, ada sengsara, wala ghamin lan kesakitan, nandang loro, hatta sauka hinggane ri, pucuk ri, yusaku kang nembus, yusaku kang nembus apa sauka ilanging kejaba kafarallah, kafara maringi utawa menghapus macam apa busek sapa Allah Gusti Allah biha kelawan saukah min khotoya saking pira-pira dosa. Muttafaqun alaih. Diceritakan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, baginda Nabi bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, kita semuanya adalah seorang muslim, jadi kalau ada musibah yang menimpa kita min nasobin, bentuknya musibah yaitu diantaranya kesakitan, ya tadi ya, kemudian kecelakaan, kesedihan, kegundahan, kegalauan, ya, kecelakaan, termasuk sakit, ya, bahkan duri yang menusuk saja, sakitnya duri yang menusuk itu Allah memberikan balasan berupa kafarallahu biha min khotoya, Allah menghapus dosa orang tersebut yang kena musibah. Artinya anak-anakku sekalian, dari hadis yang terakhir ini kita jangan pernah a priori putus asa atau merasa menyalahkan ketika sakit, tetapi kita ambil hikmah bahwa ketika sakit ini ternyata ada hikmah yang besar, yaitu Allah mengangkat dosa-dosa kita. Penyakit apapun, musibah apapun, kalau kita menghadapi dengan sabar, adalah hikmahnya dosa kita diampuni oleh Allah.
Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, ketika kita sakit, saudara-saudara kita sakit, maka berikan nasihat-nasihat. Bersabarlah Bu, Dik, Mas, Bi, siapa saja yang sedang sakit, sabar. Insya Allah kalau panjangan sabar mudah-mudahan sehat, karena sakit ini adalah dalam rangka Allah mengampuni dosa. Anakku sekalian, demikian pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi musibah dengan sabar. Terlebih sekarang Indonesia sedang ditimpa musibah, saudara-saudara kita di Kalimantan kena banjir, mudah-mudahan mereka bisa bersabar. Insya Allah dengan kesabaran kita akan dibalas oleh Allah dengan surga, dan kita akan diampuni atau diangkat dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.